Waalaikumsalam, Nak. Gak usah tangan ayah kotor. Aku bantu ayah. Gal! Apa-apaan sih kamu Rama? Gak lucu tau gak? Kita hidupnya susah, jadi apa yang dikatakan mereka itu kita dengarkan saja ya nak ya. Gorengan, gorengan, pada lezat. Gorengan, gorengan, susah aja sombong kamu. Wah gila, bagus banget puisinya. Syul, lihat deh. Yang buat Ramadan. Hah, serius? Tadi aku baca puisi kakak di paling bagus banget. Oh, makasih. Gimana nanti pas pensi kamu tampil? Tapi saya kurang percaya diri, Ustaz. Kalau baca buku jangan di jalan, perpustakaan. Bosan aku denger ceramah kamu. Apaan sih kamu? Ah, berisik aja kamu. Saza, Wara juga mau tampil katanya nanti. Jangan memang mau tampil ya dua-duanya ya. Aduh, Saza, aku senang mau bebas. Woi, tanggung jawab, woi. Saya mau memberikan pena kepada kalian semua. Ram, aku mau minta maaf sama kamu. Nah, ini baru pemandangan terindah aku lihat. Semoga kalian terus akur ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ustazah sekalian, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ustazah sekalian, hari ini sengaja saya kumpulkan bahwa seorang ustazah harus memiliki motivasi yang kuat di dalam ketika dia mengajar, begitupun dalam individunya. Maka dari itu, sengaja saya kumpulkan hari ini, kita akan sama-sama melihat nanti film motivasi yang akan ditayangkan, sebab mudah-mudahan ini menjadi pedoman, menjadi juga sebuah semangat kita untuk ke depan nantinya. Silahkan semuanya perhatikan ke depan, ini akan kita tayangkan, kita tonton bersama film motivasi berikut ini. Understand? There is a will, there is a way. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, Ustaz. Maksudnya? Orang Ustaz. Bahwa jadi kami ini Indonesia latihan semuanya. Baik ustazah semuanya, setelah kita melihat film motivasi berikut ini, kesuksesan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi merupakan awal dari perjalanan yang baru. Berhentilah kita membandingkan diri kita dan orang lain. Setiap individu memiliki tujuan hidup yang berbeda. Percayalah, setiap rintangan adalah ujian yang harus dilewati. Jika tidak berhasil hari ini, coba lagi esok. Dan jangan biarkan kata-kata negatif orang lain menghalangi mimpi dan tujuan hidup kita. Hai semua, halo. Gal, apa-apaan sih kamu Rama? Gak lucu tau gak? Maaf, habisnya aku panggil kalian semua pada tidak dengar. Ah, tuh kan aku kalah. Ini gara-gara kamu Rama. Kan aku sudah minta maaf. Kamu usir banget jadi orang. Ya, begitulah. Dia kan gak punya HP, jadi dia gangguin orang. Bilang dong ke orang tua kamu, minta beliin HP biar gak terus jahil sama kita. Benar kata kalian.
Sudah, pergi sana. Jangan main sama kita lagi. Kalau kamu sudah punya HP, baru boleh gabung sama kita. Ya gak semua? Yoi. Oke, aku tidak akan ganggu kalian lagi. Kalian tidak usah sombong dan bangga diri. Waktu berputar, hari ini kalian tertawa, bisa jadi sehari kalian menangis. Kayak Ustadz Abdul Somad aja kamu ceramah. Aku bukan sedang ceramah atau menggurui kalian. Sebagai teman cuma sekedar mengingatkan karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua benda yang kalian miliki satu hari nanti pasti akan hilang. Sudah, mending kamu pulang. Terus bantu bapak kamu di kebun karena ucapan kamu tidak bermanfaat buat kita. Sudah, pergi sana. Waalaikumsalam, nak. Gak usah tangan ayah kotor. Aku mau bantu ayah. Tidak usah, kamu di saung aja nak belajar. Nanti abis bantu ayah, aku baru belajar. Terserah kamu saja, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bu Ayah, tadi aku sebelum kesini ketemu Hasan, Ridwan, dan Ahmad. Awalnya mereka cuek banget dengan aku. Pas aku tegur, ya akhirnya aku kaget dengan mereka. Dia pun marah, hingga menghina aku. Katanya kalau belum punya HP, jangan main sama kita. Memang begitu nak, kita hidupnya susah. Jadi apa yang dikatakan mereka itu kita dengarkan saja ya nak ya. Memang hidup bapakmu sama ibumu ini hanya seorang petani nak. Sama, di saat orang menghina kita, jangan dibalas dengan hinaan lagi ya nak. Terima saja apa yang mereka katakan kepada kita. Toh Allah itu maha kuasa, maha adil dan maha tahu nak. Apapun yang kita perbuat, toh baliknya akan ke kita juga nak. Contohnya hal-hal yang baik yang kita perbuat, hal itu juga akan kita terima. Tetapi sebaliknya, kalau hal yang buruk yang kita perbuat, hal yang buruk juga akan kita dapat. Ya nak, betul kata ayahmu nak. Kita kan orang miskin nak. Hidup kita susah. Kita makan kan enggak nak. Ibu juga sedih kalau kamu dihina orang. Doakan nak, semoga besok kamu dewasa, kamu jadi orang yang sukses, bisa membanggakan ayah dan ibumu ini nak. Ibu jangan nangis, aku bahagia kok dengan kehidupan aku yang sekarang. Kali ini aku tidak neko-neko, aku hanya minta doa sama Allah agar ibu dan ayah sehat selalu dan panjang umur. Jika aku dewasa nanti, aku jadi orang sukses, aku akan bahagiakan ibu dan ayah. Semua yang ibu ayah minta, pasti akan kuberikan. Karena tanpa ibu dan ayah, aku tak ada di dunia ini. Terima kasih ya nak. Terima kasih nak. Gorengan, gorengan, pada lezat, gorengan, gorengan. Kebetulan ada gorengan tuh. Kan pas kalau kita udah kelompok, terus kita makannya gorengan, ayo ya es teh. Das kan? Gorengan, beli! Rama, kamu jual gorengan? Iya, emang kamu lihat aku jualan apa? Sate. Lucu kamu. Maksud aku tuh, Kamu kok aku nggak malu gitu? ya bisa dibilang gitu. Emang kenapa harus malu, San?
Kan Rama jualan makanan, bukan ngemis-ngemis atau minta-minta. Lagian kenapa kamu yang ribet sih, Sat? Ramanya aja santai. Aku mau tanya sama kamu, Rama. Kamu malu atau enggak? Kenapa harus malu? Kan aku bukan pencuri atau korupsi. Buat aku, hidup itu tidak perlu malu dan gengsi. Saat aku lapar, mau ini itu, saat aku butuh uang, emang kamu bersedia memberikan semua itu, Hasan? Ngapain aku ngasih hal kayak gitu ke kamu? Kita bukan saudara. Sesulit apapun hidup aku, sangat tidak mungkin aku minta tolong sama kamu, San. Susah aja sombong kamu. Hidup kamu sama aku tuh beda, bagi langit dan bumi. Kamu memang kayak ada banyak uang, tapi bukan berarti kamu selalu benar. Siapapun orang yang banyak uang, kalau melakukan kesalahan, pasti terasa benar. Begitu juga sebaliknya. Siapapun orang yang nggak punya uang, kalau melakukan kebenaran, pasti terasa salah. Kalau susah, jangan bertingkah. Kok kan jadi bertengkar gini sih? Cuman gara-gara Rama jualan gorengan, kenapa jadi panjang gini urusannya? Duh, ini jadi nggak sih kita lanjutin kerja kelompoknya? Aku mau pulang aja lah. Lain kali aja kita kerjainnya. Buat aku hilang ketemu orang sahabat. Siapapun orang yang banyak uang, kalau melakukan kesalahan pasti terasa benar. Begitu juga sebaliknya. Siapapun orang yang nggak punya uang, kalau melakukan kebenaran pasti terasa salah. Kalau susah, jangan bertingkah. Mimpi. Pegang erat mimpi-mimpimu. Karena ketika mimpi-mimpi mati, hidup adalah burung bersayap patah yang tak dapat terbang. Pegang erat mimpi-mimpimu. Karena ketika mimpi-mimpimu pergi, hidup adalah tanah tandus, beku oleh salju. Wah gila, bagus banget puisinya. Sumpah, puas banget loh puisinya. Syul, lihat deh. Yang buat Ramadan. Hah? Serius? Tuh, Bay Ramadan. Oh wow, Masya Allah banget ya. Gak nyangka kalau Ramadan tuh berbakat banget. Kak, aku mau nanya dong. Kak Rama itu yang kelas 3A ya? Iya, dia sekelas sama kita. Wah, kalau gitu aku mau minta dibuatin puisi deh. Aku juga ya. Yaudah, gimana kalau kita cari Kak Rama? Oke. Makasih ya Kak infonya. Thank you. Iya, sama-sama. Lumayan juga puisinya. Bisa aja nih. Usah dipuji lah. Tapi kalau menurut aku, ya ini lumayan. Terserah kamu lah. Daud. Ayo. Kamu tahu gak sih? Tadi aku habis beli boneka sapi. Lucu banget. Ih, mau dong. Mana perutnya gemoy banget lagi. Kenapa? Kita samperin yuk. Ayo. Kak Rama, maaf kita ganggu. Iya, ada apa? Tadi aku baca puisi kakak di mading, bagus banget. Oh, makasih. Aku mau dong kak dibuatin puisi. Ya kak, aku juga buatin dong. Tapi aku bukan yang jago buat puisi. Ya, aku masih terus belajar. Emang menurut kakak puisinya biasa aja. Iya. Tapi menurut aku luar biasa. Iya kak, apalagi itu tuh puisi terindah yang pernah aku baca. Kalian bisa aja. Ya udah, nanti aku buatin ya. Serius ya kak? Iya. Yes! Kita tunggu ya kak. Makasih. Iya. Coba kamu lihat muka Rama. Apa? Lihat mukanya.
Aneh, udah kayak orang paling jago di sekolah ini. Emang karakternya aja kali San. Sebenarnya Rama itu asik kok anaknya. Kok kamu bela Rama terus sih? Gak jelas kamu. War, kamu perhatiin gak sih? Tadi, ekspresi Hasan, Rama, kayaknya sinis banget. Iya, aku juga merhatiin mereka semua. Kenapa sih mereka semua kayak kepo banget sama apa yang dilakuin sama Rama? Iya kan? Aku curiga deh. Kayaknya mereka mau melakukan sesuatu hal ke Rama. Kita ikutin aja yuk. Ayo. Kalau baca buku, jangan di jalan, pustakaan. Mau di garasi, nak, dan perhatian, gitu. Aku nggak berpikir ke arah sana, San. Alah, kamu tuh orangnya menggila pujian. Bila perlu semua ustadz dan ustazah puji kamu. Itu kan maumu. Astagfirullahaladzim. Kok kamu sampai sejauh itu menilai aku? Aku bukan tipikal orang yang suka pujian dan ria. Ucapanmu tuh terlalu manis, tapi sorry. Kita bukan orang bodoh yang bisa kamu bohongi. Sudahlah San, gak usah diperpanjang. Lagian dia udah minta maaf kok sama kamu. Sekali lagi, aku minta maaf sama kamu, San. Dan kamu berdua. Aku salah karena baca buku sambil jalan. Baik, aku mau kelas dulu ya. Mau kemana kamu? Aku jujur sama kamu. Aku nggak suka dan benci sama kamu. Sampai kapanpun. Alasan kamu benci sama aku apa? Apa salahku sama kamu? Kamu dari SD sampai SMA selalu ranking 1. Tapi buat aku, pinter di sekolah nggak jamin bakal sukses. Contohnya aja ayah aku. Dia dulu nggak sepinter kamu tuh. Tapi sekarang sukses, punya banyak usaha dan uang. Kamu bilang aku sombong. Aku udah banyak tingkah. Yang kamu ucapkan itu sebaliknya. Kalau kamu kaya, syukuri saja rezeki yang Allah berikan ke kamu. Tapi pertanyaan apa yang kamu cari sama aku? Ingat San, harta tidak dibawa mati. Hanya amal yang akan menyelamatkan lagi. Alah, bosan aku denger ceramah kamu. Apaan sih kamu? Ah, berisik aja kamu. Kalian nih ya, dari kecil sampai gede bertengkar terus. Iya, aneh kamu, San. Setiap kamu ketemu sama Rama, apapun yang dilakuin sama Rama, kamu pasti gak suka. Persis kamu kayak Tom and Jerry. Apa sih alasan kamu gak suka sama Rama? Mau tahu kalian kenapa aku nggak suka sama Rama? Karena dia dari SD, SMP, sampai SMA selalu ranking 1. Semua ustadz dan ustazah serta teman-teman puji dia. Ya intinya aku nggak suka aja dia lebih dari aku. Oh, berarti kamu iri sama kelebihannya Rama? Ramanya aja enggak? Oh, sekarang jadi jubirnya Rama kamu ya? Bukan gitu, aku tuh nggak suka aja sama orang yang iri sama kelebihan orang lain. San, Allah itu maha adil. Di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pintar, ada juga yang enggak. Itu tujuannya apa? Ya biar kita makhluk sempurna ini saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Ah, ketuaan Rama kamu. Suka menceramah dan menggurui orang. Terserah kamu deh, San. Aku cuma ingatin ya, kita ini semua teman. Yang namanya teman itu saling merangkul, bukan saling menjatuhkan. Aku bukan bela Rama dan punya maksud tertentu. Aku cuma ingin menegakkan kebenaran. Udah yuk, semua kita kelas aja. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nada, Ustazah. Nada. Kenapa? Karena sakit katanya. Sakit apa? Sakit asma. Kamu? Memang cuaca dingin ya belakangan ini. Sudah berapa hari dia tidak masuk? Baru 2 hari. 2 hari. Besok kalau belum masuk juga, tolong tanyakan atau mampirlah ke rumahnya setelah sekolah. Iya, Ya. Ustazah. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Perasaan Ustazah, kalian baru aja masuk. Sekarang sudah mau lulus ya?
Menjelang kelulusan nanti, insya Allah kan akan ada pensi. Dan di kelas kita nanti siapa yang akan ikut pensi? Arsila Ustazah, dia mau nampil ngaji. Wardah, aku ada bilang ya kalau aku menampil. Wardah nunjuk aja. Siapa lagi? Ustazah, Wardah juga mau tampil katanya nanti. Jangan memang mau tampil ya dua-duanya ya. Enggak Ustazah, Arsila yang mewakili kelas. Ya udah, nanti gini aja, Arsila didata teman-teman di kelas siapa aja yang mau ikut tampil. Ya mau tampil apa? Siapa aja orangnya, datanya kasih ke Ustazah. Siap, Oke? Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, baik, hari ini kita akan bahas pelajaran minggu kemarin. Tapi sebelum kita bahas pelajaran minggu kemarin, Ustadz ingin ngasih tahu nih, kan bentar lagi kita mau expo. Nah, di sekolah kita ini lagi ramai dibahas puisi yang di mading. Nah, ada yang mau tampil nggak untuk di acara pensi kita? Tapi Ustadz lihat, Ramadan, kamu punya bakat di puisi. Puisimu bagus-bagus. Gimana nanti pas pensi kamu tampil? Tapi saya kurang percaya diri Ustadz. Tidak apa-apa, saya yakin puisimu sudah bagus. Nah, selain puisi, kita ada juga marawis dan manasik. Ada yang mau ikut nggak di kelas ini? Hasan aja Ustaz, dia tampil beda Tad. Oh ya, Hasan, antum mau ikut? Hah? Gak ada Ustadz, Daud aja yang tampil. Udah, gini. Intinya, Ustaz nggak mau tahu Ramadan, Hasan dengan Daud ketika pensi nanti antum bertiga tampil. Oke? Nah, itu saja info tentang pensi. Selanjutnya kita lanjutkan ke pelajaran hari ini. Kamu nggak apa? Iya, aku nggak apa-apa. Hasan, kok kamu diam aja sih? Kejar dong motornya. Kamu lihat sendiri ya, motornya udah jauh. Lagian mau ngejar pakai apa? Sudahlah Daud, aku juga nggak apa-apa kok. Makasih ya, kamu udah bantu aku. Ya sudah, aku pulang duluan ya. Kamu beneran nih? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Udah, kalau ada terjadi apa-apa, bilang aku aja ya. Oke, aku duluan ya. Hati-hati Ram. Hasan, kamu ya bener-bener nggak ada punya perasaan ke orang lain. Biarin aja sih, toh bukan kita juga yang ketabrak kan. Parah kamu San. Kamu benci boleh, tapi jangan buta mata hati kamu. Rama ketabrak sampai jatuh, itu gara-gara dia menyalahkan kamu. Pakai ini, jangan pakai yang ini. Dulu kau maki aku, kau hina aku, kau benci aku, kau injak harga diriku. Aku tahu aku tak sempurna. Aku tahu aku tak sehebat kamu. Tapi janganlah dirimu merasa selalu benar dan membenarkan yang salah. Waktu berputar dan bisa memutarbalikkan keadaan. Yang dimana dulu aku tak dianggap, lalu kau butuh pertolonganku. Kedamaian harus kutunggu datangnya purnama. Ketika kutanyakan padanya, wajah Ayu bergaun biru. Di matanya dan dalam jiwanya, apa yang kau rindukan? Dalam kegelapan sulit berbicara katanya. Karena alam menentukan ke bukit hampa. Tanpa raga dan jiwa yang merana, bukankah kegelapan hati tidak ada? Dalam jiwa merdeka dan pelita harapan, tetap bersinar dalam hidup. Dalam cahaya keabadian.
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Wah, Masya Allah, merdu banget ya suara Arshila ngajinya. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Arshila. Nah, sekarang adalah waktunya yang kita tunggu-tunggu, yaitu Ramadan yang membacakan puisi karyanya sendiri. Kepada Ramadan, teman-teman dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustazah dan teman-teman semua. Teruntuk Kepala Sekolah Diniyah Al-Azhar, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah memberikan kesempatan ke saya untuk sekolah di sini. Terus terang, saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Tapi kenapa saya bisa sekolah di sini? Karena Diniyah Al-Azhar terbuka untuk semua kalangan. Saya masuk ke Darul Prestasi. Dan sekolah ini bertaraf internasional. Dan disinilah saya dapat ilmu yang luar biasa untuk bekal masa depan saya kelak. Baiklah, saya akan bacakan puisi karya saya. Ayah dan bunda tak pernah marah, tak pernah kecewa saat ku buat salah, ditimang, disayang, dimanja, dan dicinta. Waktuku kecil, tercurah semua, berkorban segalanya demi untuk hidupku. Nafasku, ada nafasmu. Hidupku karenamu, oh ayah, oh bunda. Ku sayang kepadamu, Tuhan, panjangkanlah usianya. Saya mau memberikan pena kepada kalian semua. Kenapa saya kasih pena? Karena dengan pena kita bisa mengukir sejarah. Dan pena adalah kebutuhan kita di waktu SD, SMA, bahkan perguruan tinggi nanti. Dengan pena, kita bisa mengenal apapun yang ada di bumi maupun di langit. Dengan pena, kita bisa tentukan tujuan hidup kita di kemudian hari nanti. Pena ini saya kasih nama, ialah pena impian. Impian masa depan kita, impian orang tua kita agar kita sukses dengan apa yang kita cita-citakan dari kecil. Dan tujuannya untuk membahagiakan kedua orang tua dan orang kita cintai dan kita sayangi. Kita tidak pernah tahu nasib saya dan kalian semua. Di antara kalian atau saya bisa menjadi orang hebat seperti bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden. Gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin dengan membayangkan hidup 1000 tahun lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhirat. Selayaknya kematian datang hari esok. Thank you. Makasih ya Ram. Iya, sama-sama. Ram, aku mau minta maaf sama kamu. Aku udah salah kira selama ini. Kamu hebat, punya hati yang tulus. Sekali lagi, aku minta maaf karena udah pernah benci dan merendahkanmu tanpa alasan yang jelas. Aku tidak pernah benci dan marah sama kamu, San. Aku juga mau bilang terima kasih karena kemarin kamu udah nolongin aku. Kalau kemarin kamu nggak nolongin aku nggak tahu aku bakal kayak gimana. Nah, kalau gini kan adem liatnya. Oh iya, sok
Maafin ya kalau aku ada salah. Ini baru pemandangan indah aku lihat. Dari aku kecil sampai aku remaja. Kan enak kalau aku kayak gini. Ada melihatnya. Semoga kalian terus akur ya. Amin. Saya terharu mendengar cerita Ustadz dari masa kecil hingga remaja Ustadz. Jujur saja, Ustadz merupakan inspirasi bagi banyak semua orang. Ustadz menduduki posisi ini, itu semua tak luput dari kerja keras Ustadz. Iya Ustadz, saya tidak mengira begitu perih kisah Ustadz di masa lalu. Dengan saya mendengarkan kisah Ustadz tadi, kok saya jadi semangat ya menghadapi kehidupan ini ke depannya. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian yang kuat untuk mengejarnya. Karena kesuksesan itu adalah berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasnya. Dan balas dendam terbaik adalah meraih kesuksesan terbesar. Ya, pena ini juga nanti saya akan berikan ke ustadz-ustadzah semuanya. Mudah-mudahan pena ini nanti bisa menjadi motivasi bagi semuanya supaya lebih bisa mengembangkan lembaga ini ke depannya. Dan saya berharap ustadz-ustadzah semuanya saya doakan sukses dalam hal apapun. Shock and almost disbelief. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz telah memberikan pena impian ini.